itu tidak sampai 8%. Itu yang terserap, yang mereka bisa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Itu pada awal berdirinya universitas terbuka. Sekarang dengan adanya universitas terbuka, dan kalau dilihat dari jumlah angka partisipasi kasar dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, kita itu jumlah mahasiswanya 5 kali lipat dari perguruan tinggi tatap muka yang paling besar. Dan alhamdulillah sejak itu berdiri sampai sekarang kita sudah mencapai sekarang 35, sekitar 34-35%. Itu angka partisipasi. Jadi artinya masih ada sekitar 65% lulusan SLTA dan suderajat paket C yang tidak terserap di pendidikan tinggi. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada UT dengan keterbukaan seperti itu, bagaimana nasib lulusan SLTA kita? Jadi dengan adanya UT saja itu baru mencapai 34-35%. Jadi 34,5%. Jadi ada 65% lulusan SLTA plus paket C yang tidak terserap di perguruan tinggi ya. Jadi itu latar belakang dan mengapa UT dianggap sebagai pendidikan tinggi yang sangat strategis di dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kalau dibanding dengan universitas lainnya nih Pak ya, yang tidak terbuka, perbedaan khususnya ini apa sih Pak? Nah, perbedaan yang khusus yang pertama saya sebutkan tadi itu adalah keterbukaan. Kalau di perguruan tinggi yang lain tatap muka, apakah itu pendidikan tinggi negeri, apakah swasta, itu ya, mereka dibatasi oleh kuota. Di UT karena kampusnya tidak di satu lokasi, tapi dimungkinkan untuk dibuka di berbagai pusat-pusat layanan belajar, termasuk di daerah Banyuwangi itu ada banyak beberapa pusat pusat layanan mahasiswa, misalnya di Kaban ada, di Tegal Telimo ada, terus kemudian juga di Genteng juga ada. Di Genteng itu bahkan ada 2-3 kelompok belajar. Ini belum lagi di kabupaten-kabupaten lain di wilayah Kabupaten Jember. Dengan demikian maka inilah yang membedakan antara perguruan tinggi tatap muka dengan pendidikan jarak jauh yang dikembangkan oleh UT. Perguruan tinggi lain mengenal adanya kuota, batas maksimal penerimaan mahasiswa, tetapi di UT itu tidak. Itu pertama, terbuka. Ya. Yang kedua adalah sistem pembelajarannya atau delivery sistemnya. Kalau pendidikan tinggi yang lain, namanya saja pendidikan tatap muka, maka mahasiswa harus hadir pada suatu ruangan tertentu, fisikal, ruang kelas gitu atau ruang kuliah, mereka harus hadir di sana. Kalau UT tidak selalu. Kalau UT tidak harus dan tidak selalu gitu. Jadi ada bahkan Mbak, itu mahasiswa yang sepanjang dia kuliah di universitas terbuka, dia hanya mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh via online, fully online, sama sekali tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu siapa dosennya. Bahkan mungkin ada di antara teman lulusan universitas terbuka belum pernah tahu kampus universitas terbuka yang ada di Tangerang Selatan. Yang di Jember mungkin tidak tahu kampus universitas terbuka Jember. Tahu-tahu mereka sudah lulus gitu. Oh, seperti inilah ketika mereka sudah lulus, mereka harus mengambil ijazah di kantor. Oh, inilah kampus kami yang selama sekian tahun, 4 tahun saya berkuliah, pada akhirnya saya bisa melanjutkan, bisa menyelesaikan studi. Jadi pertama itu keterbukaan, yang kedua adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikannya pendidikan jarak jauh. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran online atau yang biasa dikenal dengan pembelajaran daring. Jadi ini Mbak Anita yang banyak di miskonsepsi di tengah-tengah masyarakat kita antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran daring. Pembelajaran jarak jauh itu adalah sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan jarak jauh itu secara yuridis formal itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam pasal 31. Disebut PJJ, pendidikan jarak jauh. Itu sistem. Tetapi di dalam sistem pendidikan jarak jauh seperti halnya UT itu ada yang dikenal dengan istilah modus. Apa itu Pak? Modus itu Delivery system.
bagaimana kita melakukan proses pembelajaran, bagaimana saya berinteraksi, bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana saya melakukan transaksi pembelajaran, bagaimana kita melakukan transformasi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa, antara tutor dengan tuti, itu yang dikenal dengan istilah modus. Nah, di UT gitu ya, di dalam UT yang mengembangkan sistem pendidikan jarak jauh itu ada beberapa modus. Yang paling awal itu adalah sistem atau modus ya, modus pendidikan melalui surat menyurat atau yang biasa dikenal dengan korespondensi. Jadi awal-awal UT sebelum dikenal dengan teknologi surel dan segala macam, medsos dan segala macam sebagai media komunikasi, interaksi pembelajaran, kita dulu mengadakan interaksi dengan mahasiswa itu melalui surat menyurat, korespondensi, tetapi tidak terlalu lama, Mbak, karena memang kendalanya pada waktu itu kan tidak semua wilayah mahasiswa, kediaman mahasiswa itu dijangkau oleh layanan kantor pos. Jadi tidak lama, paling hanya 1 semester. Setelah itu kita beralih ke modus-modus yang lain, gitu ya. Yang kedua itu multimedia. Jadi kita menggunakan kaset, kita menggunakan video, gitu ya, televisi pendidikan dan segala macam. Itu modus yang kedua, multimedia, gitu ya. Setelah itu kemudian yang ketiga e-learning, ya, termasuk diantaranya radio ini. Jadi ada kita menggunakan radio pendidikan, kita bekerjasama dengan RRI, kita bekerjasama dengan TVRI untuk melaksanakan proses pembelajaran bersama siswa. Nah, yang sekarang inilah yang kita kenal dengan istilah pembelajaran daring. Jadi evolusi yang keempat dan kelima itu modus pembelajaran daring. Jadi beda antara pembelajaran daring dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran daring atau online learning itu bagian atau salah satu modus dari sistem pendidikan jarak jauh atau distant education. Begitu. Iya. Lantas akreditasinya bagaimana Pak untuk UT ini? Ya, akreditasinya ini yang perlu juga diketahui oleh publik ya. Akreditasi UT itu beda dengan akreditasi perguruan tinggi yang lain. Maksud saya itu instrumennya. Iya. Karena kami kan pendidikan jarak jauh, sementara perguruan tinggi yang lain itu adalah pendidikan tatap muka. Jadi instrumen untuk mengukur kurikulumnya seperti apa, mahasiswanya seperti apa, alumninya seperti apa, proses pembelajaran seperti apa, itu instrumennya menggunakan instrumen pendidikan jarak jauh. Tetapi akreditasinya sama A, B, C, gitu ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Universitas Terbuka sudah secara institusional kita sudah terakreditasi B. Oh, B ya. Ya, jadi itu memang baru keluar, Mbak. Baru keluar tahun 2018 kemarin. Karena apa? Karena peraturan pemerintah atau Permendistek Dikti yang mengatur tentang akreditasi pendidikan jarak jauh itu baru turun tahun 2017. Jadi memang baru turun, walaupun sebetulnya 2003 sistem pendidikan jarak jauh itu sudah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Tetapi instrumen untuk mengukur, mengakreditasi sistem pendidikan jarak jauh yang dikembangkan oleh UT dan pendidikan tinggi yang lain itu baru ada tahun 2017. Karena itulah akreditasi UT baru keluar tahun 2018. Jadi memang belakangan. Tetapi semua program studi kita sudah terakreditasi. Ada beberapa diantaranya 7 program studi diantaranya itu sudah terakreditasi A, yang lain terakreditasi B. Kecuali beberapa program studi yang baru dibuka itu semuanya pasti C, Mbak. Oh iya. Ngomong soal program studi nih Pak ya, ada berapa program studi yang di UT? Ya, jadi kita alhamdulillah sampai sekarang sudah 36 tahun ya, berdiri sejak tahun 84. Nah, kita sudah memiliki 35 program studi di bawah 4 fakultas. Jadi kita memiliki 4 fakultas. Jadi ada fakultas matematika, fakultas sains dan teknologi atau FST, ada fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik atau FISIP, ada fakultas ekonomi, dan yang terakhir adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, di bawah 4 fakultas itulah kita memiliki 35 program studi. Di antaranya adalah program studi yang
cukup relevan sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi di sekarang ini, yaitu program studi sistem informasi dan program studi ilmu komunikasi. Oh, gitu. Ada juga. Baik. Yang bergabung di layanan SMS ini ada dari Mbak Dini. Kalau Mbak Dini ingin juga kuliah di universitas terbuka karena disambi sama kerja, bisa ataukah tidak? Kemudian yang ditanyakan ingin masuk ke ekonomi, ada atau enggak di Universitas Terbuka Jember? Silakan Pak Imam. Ya, terima kasih Mbak Dini. Ya, ini pertanyaannya bagus dan seperti yang saya katakan tadi, memang UT itu sangat cocok, gitu ya, sangat cocok khusus bagi mereka yang bekerja. Tetapi ingin tetap meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidikannya. Apakah itu terkait dengan keilmuan ataukah ingin meningkatkan keterampilan? Karena untuk kepentingan ini ada dua program Mbak yang bisa kami tawarkan, gitu ya. Jadi silakan Mbak Dini belajar sambil bekerja di UT itu tidak ada masalah. Justru itu pilihan terbaik. Karena kuliah di UT tidak mengharuskan seorang mahasiswa untuk datang ke kampus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau kuliah. Jadi Mbak Dini nanti bisa mengikutinya lewat online. Jadi lewat online dan waktunya lebih fleksibel gitu ya. Itu yang pertama. Nah, untuk sebentar Pak Imam, kita tahan dulu karena ada yang bergabung di layanan telepon. Gitu. Rima. Bergabung Pak Kar dari Songgon. Pak Kar, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, volume radionya dimatikan saja, Pak. Ya, makasih. Gini Mbak Nita, saya pernah juga kuliah di UT. Insyaallah mungkin saya wisuda tahun 2003. Iya. Terus S1-nya di Tribuana. Gini, memang saya kan juga jadi pegawai PNS, penyuluh pertanian. Alhamdulillah bisa ikut UT. Nah, dalam ini kami usul bagaimana kalau dalam era pandemi ini untuk SLA, SLP mungkin bisa dilaksanakan seperti UT karena di situ belajarnya pakai modul enak sekali. Nanti 2 bulan sekali baru ke kampus begitu. Ya, itu usulan kami. Mungkin bisa dilaksanakan di SMA, SMP. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Pak Kar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu yang Pak Kar ini Pak. Yang Pak Kar ya, ini bagus. Nah, terima kasih Pak Kar sudah pernah bergabung bersama kami. Syukur-syukur kalau nanti Pak Kar bisa melanjutkan studi ke jenjang S3. Iya, sekarang sudah ini ya, penyuluh pertanian nih Pak. Pertanian enggak apa-apa, nanti mungkin masuk ke kan bisa kalau di unsur pimpinan kan tidak harus di penyuluh pertanian, mungkin di bidang manajerialnya. Kami punya S3 manajemen. Nah, cocok. Jadi ini sudah angkatan pertama Pak Kar. Kita sudah memiliki 11 orang mahasiswa yang sekarang sudah mau masuki semester kedua. Ya, terima kasih Pak Kar sudah. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kar tadi, agar UT masuk ke SLTA dan SLTP. Nah, sebetulnya Pak Kar dan teman-teman, pendidikan jarak jauh itu kalau dilihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, PJJ itu bisa dikembangkan, bisa dilaksanakan pada semua jenjang, semua jalur dan jenis pendidikan. Artinya undang-undang sudah membuka ruang, sudah memberikan legalitas yuris formal untuk pengembangan sistem pendidikan jarak jauh itu pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, bahkan ke pendidikan tinggi. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah. Nah, cuma sekarang persoalannya kan gini Mbak, belum apa-apa gitu ya, belum apa-apa masyarakat sudah menjudge bahwa PJJ tidak efektif. Belum apa-apa.
Padahal Pak Kar tadi sudah merasakan ya. Bagaimana nyamannya bekerja. Pak Kar hanya datang di bulan-bulan terakhir untuk mengikuti kegiatan ujian mungkin ya. Selama ini beliau berada di rumah, jadi fine saja. Karena mengapa? Persoalannya itu kompleks. Yeah. Jadi kita memang dihadapkan dengan persepsi masyarakat bahwa pendidikan jarak jauh itu tidak efektif. Padahal efektivitas tidaknya sebuah sistem itu kan tidak bisa. Kita lihat saja mengapa kok PJJ sekarang di tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak efektif gitu ya. Itu pertama, pelaksanaan PJJ itu berjalan ketika tahun ajaran itu sudah terjadi. Oh ya. Bukan di awal. Pandemi sampai bulan Februari, paling tidak bulan Maret tuh. Iya, hampir 1 tahun ya. Iya, iya, bulan Maret. Artinya apa? Tidak ada perencanaan. Iya. Padahal pendidikan jarak jauh, apapun yang namanya sistem pendidikan, apakah jarak jauh atau tatap muka, itu harus ada perencanaan. Jadi bagaimana mungkin suatu sistem pendidikan, gitu ya, apapun modusnya yang dilakukan tanpa perencanaan, itu bisa berhasil dengan baik. Okay. Nah, kalau memang PJJ tidak efektif, bagaimana dengan UT? Selama ini UT tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh adanya sistem pandemi. Justru dengan adanya pandemi COVID-19 itu memperkokoh eksistensi dari pendidikan jarak jauh yang dikembangkan oleh UT, apapun situasinya. Sekarang pendidikan mana yang tidak mengenal PJJ? Iya. Dalam pengertian penggunaan pendidikan secara daring, bukan PJJ gitu ya, tapi pembelajaran daring itu kan bagian dari modus pembelajaran jauh. Sistem pendidikan mana, lembaga mana? Bukan hanya lembaga pendidikan, lembaga non pendidikan, perbankan, lembaga yang lain di luar sektor pendidikan semuanya daring, secara daring kan, pelatihan dan segala macam, conference dilakukan secara daring. Dan berkah ini, jadi bagi UT dan bagi sistem pendidikan jarak jauh, adanya sistem pandemi itu merupakan berkah. Ini loh, pendidikan jarak jauh ternyata eksis, tetap jalan, tetap berlangsung dengan segala dinamika yang terjadi, walaupun ada aturan tidak boleh ketemu langsung, less contact. Lantas kalau saran dari Pak Kar tadi, kalau diterapkan di tingkat SMA dan SLB ini bagaimana Pak? Tidak ada masalah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemarin kan sudah mengeluarkan salah satu di antara bentuk perencanaan itu sudah mengeluarkan yang namanya kurikulum yang memang dikembangkan khusus menyiasati situasi pandemi yang situasinya pasti tidak sama dengan situasi pembelajaran tatap muka. Itu dalam segi perencanaan. Tidak ada masalah. Sudah mulai. Tinggal sekarang yang menjadi problem yang ini harus dilakukan secara berbarengan, tidak hanya oleh pemerintah, tidak hanya oleh guru, tidak hanya oleh siswa, tetapi juga masyarakat dan orang tua terkait dengan kesiapan diri. Nah, di dalam kesiapan diri itu ada 4, Mbak, yang perlu saya sampaikan, menyampai apa yang disampaikan oleh Pak Kar tadi. Yang pertama, kesiapan dari pembelajar siswa. Siswa harus siap belajar mandiri. Tetapi belajar mandiri bukan belajar tanpa ada bahan sama sekali. Iya. Jadi harus ada kesiapan konten. Nah, betul seperti disampaikan oleh Pak Kar tadi. Jadi siswa yang belajar dalam sistem pendidikan jarak jauh menggunakan modus daring jangan dilepas begitu saja. Tapi mereka harus difasilitasi dengan kurikulum, difasilitasi dengan konten, difasilitasi dengan bahan ajar seperti halnya yang terjadi di UT. Kalau itu yang terjadi, maka gampang. Karena ini terkait dengan kesiapan guru, kesiapan orang tua. Orang tua dan masyarakat sekarang semua pada berteriak. Betul, ini kapan sekolah gitu ya Pak? Kapan sekolah? Bagaimana saya ditanya begini oleh anak saya bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Harus ada panduan untuk orang tua, ada panduan orang untuk masyarakat di dalam rangka untuk membantu, membimbing
para siswa. Kalau itu dilakukan, bukan hanya siswanya yang disiapkan bahan ajar, atau kalau di UT itu dikenal dengan modul, ya. Tapi bagi pembimbing itu bisa orang tua, bisa harus ada panduannya juga. Apa yang harus dibimbing, yang harus dilakukan oleh para orang tua dan siswa ketika membimbing anak mempelajari topik ini, mempelajari tema ini, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, ya. Harus disiapkan. Kalau ini dilakukan, tidak akan ada yang namanya PJJ tidak efektif. Oke, gitu ya. Baik. Kita ke gatekeeper, Pak Afan. Pak Joko yang ada di Banyuwangi menanyakan kalau program pasca sarjananya itu apa saja prodinya. Itu Pak Joko. Kemudian Mbak Nani, usianya kalau tahun depan atau 2021 saat lulus SMA itu kan usianya 17 tahun. Minimal usia kuliah di UT itu berapa? Itu yang ditanyakan. Baik, langsung ini kita jawab Pak Joko dulu. Ya, Pak Joko, terima kasih Pak Joko ya. Jadi Pak Joko, di Universitas Terbuka itu kita memiliki program prasarjana itu 2 jenjang. Yang pertama itu program S2, yang S3 itu ilmu manajemen. Ini baru dibuka, baru kemarin. Jadi ada program S3 manajemen. Kalau S2-nya itu kita memiliki ada beberapa program studi. Yang pertama itu adalah program studi manajemen, magister manajemen, MM. Di situ ada 3 konsentrasi, Pak. Ada magister keuangan, ada magister pemasaran, ada magister ekonomi gitu ya. Terus yang kedua itu yang Pak Kar tadi, jadi magister pertanian dengan konsentrasi ada perikanan, ada peternakan. Itu kelompok magister manajemen pertanian ya. Terus yang ketiga adalah magister pendidikan. Nah, ini yang paling banyak, Mbak. Jadi kita memiliki magister pendidikan bahasa Inggris, kita memiliki magister pendidikan matematika, kita juga memiliki magister pendidikan dasar. Ini bagi teman-teman para guru SD atau para tenaga kependidikan yang banyak berkecimpung di dunia pendidikan dasar. Itulah beberapa program program magister yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, dan alhamdulillah semuanya sudah terakreditasi. Akreditasi apa nih Pak? Akreditasi B. Oh, B. Akreditasinya sudah akreditasi B. Sebab kalau akreditasi C itu, Mbak, kita nggak boleh tidak boleh meluluskan. Tidak boleh meluluskan. Iya. Waktu belajarnya berapa lama untuk program pasca sarjana nih Pak? Untuk waktu belajarnya sama dengan perguruan tinggi yang lain, selama 4 semester. Selama 4 semester, jadi 3 semester itu kuliah. Gitu ya, kuliah ditambah dengan studi mandiri, yaitu berisi bimbingan tentang rencana atau desain tesis. Kalau di kami itu istilahnya itu tugas akhir program magister, itu tesis. Itu semester 3. Baru nanti semester 4 teman-teman sudah bisa turun lapangan, melakukan proses penelitian dan pembimbingan, sehingga mereka bisa kemudian bisa menyelesaikan studi 4 atau 5 semester gitu. 4 atau 5 semester. Oke. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Mbak Nani ke gatekeeper Rima. Mas Adin dari Rogo Jampi menanyakan kapan ini mau buka prodi teknik informatika, karena pengennya itu kuliahnya di Banyuwangi saja atau paling tidak di UT, tapi nunggu ada teknik informatika. Oke, baik. Terima kasih Mas Adin. Tapi sebelumnya kita ke pertanyaan Mbak Nani ya. Mbak Nani. Minimal usia kuliah di UT itu berapa ini Pak? Ada batasannya nggak sih? Nggak ada batasan lulusan usia, berapapun usianya. Yang penting kata kuncinya ya Mbak Nani. Kata kuncinya itu yang penting yang bersangkutan sudah selesai jenjang SLTA atau yang sederajat. Ya begitu selesai, misalnya selesai tahun 2020 misalnya, 2001 mau melanjutkan langsung, atau begitu lulus dia langsung melanjutkan studi, nggak ada masalah. Itu untuk semua program studi di luar FKIP. Oh, hanya di luar FKIP ya? Di luar FKIP. Kalau FKIP, karena FKIP itu kita kan desainnya itu adalah bukan pre-service. Pre-service itu menerima calon mahasiswa yang fresh.
itu pre-service. Tetapi kalau UT itu in-service, artinya bagi mereka yang sudah menjalani tugas. Iya. Jadi kalau FKIP namanya saja Fakultas Keguruan, dia harus menjadi seorang guru. Jadi kalau lulusan 2020, maka dia baru bisa melanjutkan studi ke jenjang S1 program studi apapun di FKIP itu tahun 2021. Tetapi yang bersangkutan harus terlebih dahulu sebagai guru. Apakah guru PAUD, apakah guru SD, apakah guru SMP atau bahkan guru SLTA. Yang penting itu 1 tahun dia harus mengajar dulu, barulah dia bisa melanjutkan studi ke program studi di FKIP. Gitu. Oke. Kita jeda dulu Pak Imam ya. Sebelum kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Universitas Terbuka UT merupakan perguruan tinggi negeri dengan fasilitas pendidikan yang fleksibel, berbagai program studi diploma, sarjana dan pasca sarjana. UT yang telah bekerja sama dengan sejumlah instansi dan lembaga di daerah membuat UT menjadi universitas yang patut diperhitungkan. Untuk semester ini, Universitas Terbuka Jember membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 13 Januari 2021. Sistem pendaftaran secara online. Simak Talkshow Bisnis Interaktif Selasa 29 Desember 2020 jam 10 pagi bersama Direktur Universitas Terbuka Jember, Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD dan dipandu oleh Anita Sumardi. Anda bisa bergabung di 0333 395.000 dan 0823 1930.5000. Talkshow Bisnis Interaktif dipersembahkan Universitas Terbuka Jember. Kita masih bersama Direktur Universitas Terbuka Jember, Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi, Magister Pendidikan. Anda yang ingin bergabung bisa langsung di 395.000 atau 082319305000 dan SMS di 081934713000. Ada Mas Adin di Rogo Jampi yang menanyakan kapan teknik informatika dibuka ini Pak Imam? Iya, sebetulnya UT sudah memiliki Mbak. Oh sudah. Sudah memiliki 2 program studi yang beririsan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Adim. Iya. Yang pertama yang saya katakan tadi S1 Sistem Informasi. Ini baru, ini yang paling baru. Ini berada di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Yang satunya itu S1 Ilmu Komunikasi, berada di bawah naungan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di FISIP. Jadi kita punya 2 yang terkait dengan pertanyaan Pak Adim, S1 Teknik Informatika. Oh, sebenarnya sudah ada. Sejak kapan sih Pak? Kalau sistem informasi itu barusan Mbak, barusan tahun 2019 lah, 2019 itu baru dibuka. Kalau yang S1 Ilmu Komunikasi itu sudah lama. Sudah lama. Jadi silakan saja Pak Adim kalau mau. Tetapi begini sebagai informasi ya. Untuk S1 Ilmu Komunikasi itu lebih orientasinya, konten kurikulumnya lebih kepada penguasaan terkait dengan konten informasi. Jadi bagaimana mengemas informasi, bagaimana bentuk konten, informasi yang bagus seperti apa. Sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi lebih pada kontennya, manajemen kontennya. Tapi kalau yang sistem informasi yang berada di Fakultas Sains dan Teknologi itu lebih pada skill tekniknya. Nah, mungkin ini yang lebih cocok untuk Pak Adim. Jadi kalau S1 Teknik Informatika di UT itu namanya S1 Sistem Informasi, SI. Ya, ini lebih banyak praktik, Mbak. Kalau praktik di UT ini gimana, Pak? Kalau praktik kami kan begini. Jadi UT itu didesain sebagai perguruan tinggi yang dikembangkan mengharuskan kerjasama. Jadi untuk kegiatan praktikum termasuk S1 Sistem Informasi itu kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki perangkat untuk kebutuhan ini. Nah, terkait dengan sistem informasi kami bekerja sama dengan teman-teman di Dinas Diskominfo. Jadi nanti prakteknya itu teman-teman langsung nanti prakteknya di Dinas Diskominfo karena mereka yang memiliki perangkat untuk keperluan itu.
Iya, gitu. iya, iya. Tinggal nanti panduannya, materinya kita yang menyiapkan. Begitu. Kalau di masa pandemi seperti ini bagaimana Pak prakteknya? Tidak apa-apa, jalan terus. Yang penting kan prinsipnya harus mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk keperluan itu kita ke tempat-tempat yang dimana mahasiswa nanti akan melakukan praktek atau praktikum, itu kita mengirimkan surat permohonan izin dispensasi dengan ketentuan bahwa kami akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya kalau jumlahnya mahasiswanya 40, tidak mungkin 40 orang. Mungkin dilakukan secara bertahap. Gitu. Sehingga selama pandemi praktek-praktek dan praktikum untuk mahasiswa itu tetap berjalan seperti biasa. Iya. Kita ke gatekeeper Pak Afan. Mas Bima yang ada di Rogo Jambi pernah dengar istilah SIPAS dan non SIPAS di UT. Jadi belum paham. Ini Mas Bima juga masih SMA kelas 3. Jadi tahun depan dia juga lulus, menanyakan apa itu SIPAS dan non SIPAS. Kemudian Mas Janel di Srono, apakah ada skripsi juga kalau kuliah di UT? Baik, kita jawab yang Mas Bima di Rogo Jambi. SIPAS dan non SIPAS. Nah, ini apa Pak Imam? Ya, jadi di UT itu banyak sekali akronim gitu ya, harus diketahui oleh publik. SIPAS itu sistem paket semester. Artinya ini SKS ya. Jadi ini terkait dengan berapa besaran SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa, apakah SKS murni atau tidak, itu saja sebetulnya ya. Jadi kalau SIPAS itu sistem paket semester, artinya mahasiswa setiap semester 1, 2, 3 dan seterusnya, jumlah mata kuliah, jumlah SKS yang diambil per semesternya itu sudah ditentukan oleh program studi. Itu namanya SIPAS. Gitu ya. SIPAS pun itu macam-macam, Mbak. Ada SIPAS non TTM, ada SIPAS semi, ada SIPAS penuh. Banyak istilah. Ada SIPAS plus gitu ya. Nah, prinsipnya itu. Jadi SIPAS non SIPAS itu terkait dengan apa jenis layanan, apakah mereka mengambil paket-paket yang sudah diberikan sesuai dengan kurikulum program studi ataukah tidak. Jadi kalau mahasiswa non SIPAS itu tidak terkait dengan paket-paket itu, Mbak. Jadi saya mau ngambil non SIPAS, saya bisa mengambil mata kuliah apa saja dalam setiap semesternya. Yang penting maksimal SKS dalam satu semester itu 24, itu maksimal. Mata kuliahnya apa saja? Karena apa? Kurikulum Universitas Terbuka itu didesain tidak mengenal apa yang dikenal dengan istilah prasyarat, mata kuliah prasyarat. Kalau di perguruan tinggi lain harus, misalnya untuk mengambil mata kuliah ABC, dia harus lulus mata kuliah ini dulu. Kalau di UT tidak ada. Jadi silakan mahasiswa mau ngambil mata kuliah apapun, yang penting dalam satu semester maksimal 24. Minimal berapa? Tergantung jumlah SKS minimal yang ada. Kalau ada minimal 2 SKS, ya sudah ambil 2 mata kuliah SKS. Fleksibilitas di situ. Kalau biaya yang SIPAS ini Pak, lebih mahal atau enggak dibanding yang non SIPAS? Kalau menurut saya lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman kalau mahasiswa mau ngambil itu ngambil yang SIPAS, tetapi SIPAS non TTM. TTM, nah apalagi di TTM? Nah iya kan saya katakan tadi ada SIPAS itu berjenjang gitu ya. Ada SIPAS non TTM. SIPAS non TTM itu mahasiswa hanya mengambil mata kuliah sekian SKS ditambah dengan biaya, ini terkait dengan biaya juga. Jadi biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa itu adalah biaya SKS plus bahan ajar. Non TTM artinya tidak ada bantuan belajar dalam bentuk tatap muka. TTM itu tatap muka. Tetapi mahasiswa bisa mendapatkan layanan online free. Nah, ada yang SIPAS semi. SIPAS semi itu ada TTM-nya. Tentu biayanya lebih tinggi lagi. Nah, TTM itu separuh. Jadi kalau ada 5 mata kuliah, paling tidak 2-3 mata kuliah itu ada bantuan belajarnya. Itu namanya SIPAS TTM, SIPAS semi. Ada SIPAS plus itu penuh, Mbak. SIPAS penuh itu semua mata kuliah, misalnya ada 7 mata kuliah, maka semua mata kuliah itu diberi bantuan belajar tatap muka.
Nah, kalau SIPAS penuh plus itu mereka dapat layanan berupa bimbingan pelatihan, ada workshop per semesternya. Nah, ini terkait dengan beban belajar dan juga terkait dengan besaran biaya. Itu kalau yang non SIPAS itu mahasiswa hanya dikenai besaran SKS. Jadi kalau 10 SKS sementara per mata kuliah itu katakanlah 41.000. Maka kalau 10 kalikan 41 SKS. Berarti yang dia harus bayarkan itu 41 kali 10. 410 ditambah dengan biaya bahan ajar sesuai dengan jumlah mata kuliah itu. Ya paling tidak 1 juta, 1,5 juta lah Mbak per semesternya. Itu sama dengan SIPAS non TTM. Itu 1.300.000. Di mana ada perguruan tinggi 1.300.000 mahasiswa sudah bisa kuliah. Iya betul Pak kan? ya. Oke, yang bergabung juga tadi ada Mas Zainal ya. Mas Zainal. Ada Ya. skripsi nggak nih di UT? Di UT itu sampai sekarang itu belum mengenal atau belum mewajibkan mahasiswa untuk membuat skripsi. Tetapi sebagai pertanggungjawaban akademik kita menyelenggarakan apa yang dikenal dengan istilah TAP, tugas akhir program. Tidak membuat sebuah proyek, tidak membuat sebuah tulisan, sebuah karya ilmiah, tapi mereka mengikuti ujian. Jadi ujian TAP yang materinya paling tidak berasal dari 5 atau 6 mata kuliah basis. Jadi misalnya TAP untuk program manajemen, maka mata kuliah core. Ya. Untuk kompetensi capaian pembelajaran akhir seorang sarjana manajemen, maka dia harus bisa menyelesaikan itu. Ditambah dengan karya ilmiah. Karya ilmiah itu ya seperti kita membuat semacam tulisan di majalah, di jurnal gitu ya, 12 halaman. Itu kita beri kontribusi itu 20%, Mbak. Jadi 20% itu berasal dari karya ilmiah karil yang harus diunggah di jurnal kami online, dan 80%-nya berasal dari tugas akhir program. Artinya kalaupun mahasiswa tidak membuat karya ilmiah itu tidak apa-apa. Tetapi TAP wajib ujian. Hanya saja kalau mereka tidak mengerjakan karil, tidak mengunggah karya ilmiah, maka nilai akhirnya hanya diperoleh dari 80% skor yang diperoleh dari tugas akhir program, ujian TAP. Jadi kalau misalnya dapat 100, maka dia tidak bisa mendapatkan 100 karena 80% dari 100 ya berarti dia dapat 80, masih A. Nah, gitu. Jadi tidak ada skripsi sebagai pengganti, bukan pengganti dalam pengertian sebagai suplemen, tetapi itu ini sebagai komplement, jadi pelengkap. Itu namanya tugas akhir program. Sampai sekarang kebijakannya seperti ini. Iya. Untuk semua program studi. Semua program studi. Iya. Nah, kalau untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin kuliah di UT Jember di masa pandemi ini, apa yang harus disiapkan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Anita. Jadi untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang tadi juga Mas Dimas gitu ya, Mas Dimas atau Mbak Nani misalnya ya, tidak perlu datang ke Jember. Mulai masa registrasi sekarang, semester sekarang, semua registrasi mahasiswa baru dilakukan secara online. Nah, silakan dicatat ya. Jadi silakan mahasiswa, nanti calon mahasiswa membuka di website sia.ut.ac.id. sia.ut.ac.id. Nah, masuk di situ jangan langsung melakukan proses registrasi, baca dulu panduannya. Di situ ada panduannya, Mbak. Jadi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, calon mahasiswa ketika dia akan melakukan proses registrasi secara online. Baca dulu panduannya. Semua formulir juga sudah ada di sia.ut.ac.id. Tinggal mahasiswa melengkapi, siapkan dulu dokumennya, baca panduannya, siapkan dokumennya, lakukan proses registrasi. Baik. Begitu. Ke gatekeeper Pak Imam, Afan. Mas Hedi Prasetyo Srono, yang ditanyakan biaya masuk dan SPP untuk S2 PGD sampai berapa?
Kemudian Mbak Ratri Rogo Jampi, yang ia ketahui kalau perkuliahan yang dilakukan di UT kan selama 2 kali seminggu atau di akhir pekan. Tapi kalau Mbak Ratri ini kebetulan sekarang bekerja kok dilalah padatnya di akhir pekan. Apakah ada sarana diganti di hari lain semacam privat? Oh iya. Baik, silakan Pak Imam. Oke, terima kasih Mas Edi. Ya, untuk biaya S2 itu pertama untuk biaya admisi. Admisi itu untuk tes, untuk tes. Ya. Kalau yang S1 itu tidak ada tes. Kalau yang S2 itu ada tes, biayanya itu 500.000 ya, untuk tes. Kemudian ditambah 8 juta per semester. Itu selama 4 semester gitu. Nanti untuk ujian sidang itu ada biaya lain lagi. Gitu. Itu saja. Jadi 8 juta per semester. Untuk program studinya kan sudah saya sebutkan tadi, ada magister manajemen, ada magister perikanan, ada magister pendidikan dasar, ada pendidikan matematika, ada pendidikan bahasa Inggris. Itu sama. PGSD juga sama ya Pak? Ya, PGSD itu namanya MPDR, Magister Pendidikan Dasar. Ini sekarang udah angkatan ke berapa itu? Udah banyak udah. Oh, banyak peminatnya untuk Sudah PGSD. sudah banyak, alhamdulillah. Di Banyuwangi itu sekarang lagi aktif, ada 2 angkatan, Mbak, ada 2 kelas. Yang pertama itu kita tempatkan tutorialnya itu di Akademi Penerbang Indonesia, di API. Iya. Karena kita bekerja sama dengan sana. Tapi kalau API itu mengambilnya program S2 manajemen. Gitu. Jadi ada 2 program. Nah, silakan nanti Mas Hedi kalau mau studi lanjut ke S2, silakan bisa ke kontak center kami. Kontak center kami yang ada di website itu sudah bisa dihubungi. Oke. Mbak Ratih tadi ini Pak, Ya, yang Mbak Ratih tidak masalah. privat juga bisa? Tidak masalah. Jadi kalau memang ada kendala di dalam membagi waktu belajar, di UT itu mengenal ada yang istilahnya fully online. Kalau fully online itu sepanjang waktu. Iya. Jadi kalau yang TTM itu yang memang dilaksanakan pada minggu terakhir, misalnya Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu gitu ya. Tetapi kalau ada kendala terkait dengan tugas, jangan mengambil yang tatap muka. Ambil ya yang fully online. Fully online itu berlaku 1 minggu, Mbak. Sesi pertama itu mulai dari hari Minggu sampai mulai dari hari Senin gitu ya, Senin sampai hari Minggu, itu waktu belajarnya. Silakan saja itu gunakan waktu sebaik mungkin, mau pagi, mau sore, mau malam, karena dilakukan secara online. Diskusi, tugas segala macam dilakukan secara online. Waktunya 1 minggu. Tapi kalau tetap muka memang waktunya kan hanya 2 jam itu. Iya. Nah, jadi kalau Mbak Rate ada kendala untuk mengikuti kegiatan tutorial tetap muka di hari Sabtu atau Minggu, ngambillah yang program online. Jadi ngambilnya nanti SIPAS non TTM. Gitu. Ya, kalau yang SIPAS non TTM ini Pak, kalau untuk pembelajaran apakah juga dilakukan misalkan ini lewat webinar Zoom gitu Pak? Iya, kalau yang online itu fully online itu melalui fasilitas internet LMS. Jadi berbasis chatting. Seperti halnya kita diskusi di media sosial, tetapi ini bukan di media sosial, tetapi di LMS Learning Management System. Jadi diskusi kita di situ. Nah, yang menggunakan Zoom, menggunakan Microsoft Teams atau menggunakan Google Classroom itu yang webinar. Kita ada yang pengganti TTM itu, kita sekarang menggunakan modus tutorial webinar. Iya. Itu tetap, kalau itu tetap dilakukan karena itu harusnya itu sinkronos, Mbak. Jadi saya dengan mahasiswa itu harus bertemu pada waktu yang sama. Itu tetap pada akhir minggu. Tetapi kalau yang tutorial online itu waktunya lebih panjang. Jadi kalau mahasiswa sibuk hari Senin ya bisa dilaksanakan hari Selasa. Sibuk hari Selasa ya hari Rabu. Kalau sibuk pagi ya mungkin sore atau malam. Waktunya dalam 1 minggu. Oke. Jadi sangat fleksibel, dan ini yang paling banyak diikuti oleh mahasiswa UT, khususnya bagi mereka yang sudah bekerja, karena sangat fleksibel. Iya, memudahkan ini Sangat Pak, memudahkan. Ya. Kalau untuk pendaftarannya bisa dilakukan kapan saja nih Pak? Kapan saja. Jadi pendaftaran UT itu berlaku sepanjang tahun. Iya. Tetapi setiap masa registrasi itu ada waktunya.
Jadi seperti sekarang misalnya, sekarang itu masa registrasi 2021.1 Iya. atau semester 2020-21.2 itu berakhir sampai tanggal 13 Januari. Itu untuk semester sekarang. Iya. Tetapi kalaupun mahasiswa sampai tanggal 13 tidak bisa mendaftarnya bulan Februari, tidak apa-apa. Kita masukkan nanti mereka ke semester berikutnya gitu. Tapi sepanjang tahun. Iya, iya. Ini fleksibilitas juga di dalam sistem registrasi kita. Jadi tidak ada batasan. Di UT itu 2 kali masa pendaftaran. Oke, baik. Gitu. Pak Imam, tanpa Iya. terasa nih waktu terbatas begitu Pak ya? Gak Iya, nyangka iya. Pak Iya, ya, betul. tanpa terasa ini. Nah, pesan terakhir ini Pak, apa yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka Jember? Ya, pesan saya kepada teman-teman, kepada sahabat, pemirsa Radio Bintang Tenggara dan publik secara umum, jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kami Universitas Terbuka, karena Universitas Terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang sistem pembelajarannya fleksibel, sistem rekrutmennya terbuka, yang memungkinkan siapa saja bisa bisa bergabung, bisa melanjutkan studi tanpa terkendala oleh pekerjaan. Baik. Sibuk bekerja, belajar juga bisa jalan. Oke. Gitu. Dan yang penting biaya sangat fleksibel, bukan murah, Mbak, tapi fleksibel, karena yang namanya murah mahal itu sangat relatif. Fleksibel, bisa dijangkau oleh setiap mahasiswa. Baik. Jadi silakan jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kami. Kami siap untuk menerima Anda menjadi mahasiswa dengan sistem belajar jarak jauh dan sistem belajar mandiri. Oke, sukses terus buat teman-teman di Universitas Terbuka Ya, Jember, terima Pak kasih, Imam Mbak. ya. Iya. Terima kasih sudah hadir studio, dan teman Lintas Banyuwangi masih terus hadir untuk menemani waktu Anda. Terima kasih yang sudah bergabung dan tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Public Interaktif Radio Bintang Tenggara, dipersembahkan oleh Universitas Terbuka UT merupakan perguruan tinggi negeri